akan teruskan yang kemarin. Kalau kemarin bicara saudara tentang kerendahan hati saudara di dalam makna baptisan. Saudara, dan hari ini saya mau supaya kita belajar bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Saudara, setiap dari anak-anak Tuhan zaman sekarang itu sudah meninggalkan satu ciri daripada kekristenan, yaitu salib atau penderitaan. Saudara, banyak dari anak-anak Tuhan zaman sekarang yang dikejar berkat, yang dikejar urapan, yang dikejar saudara ya yang namanya saudara luar biasa, sensasional, spektakuler saudara. Tetapi saudara, kita lupa bahwa ada bagian di dalam kekristenan yang tidak pernah bisa dilepaskan, yaitu namanya salib dan penderitaan. Saudara, Paulus berkata bahwa memberitakan salib adalah kebodohan bagi dunia. Saudara, tetapi ini adalah kemuliaan. Saudara, Yesus sendiri berkata, kalau anak manusia itu harus ditinggikan, maka tidak ada cara lain melewati salib. Setiap dari kita yang mau ditinggikan, tidak ada cara lain selain melewati salib. Saudara, dan hari-hari ini saya berdoa supaya saudara bukan menjadi orang Kristen yang anti salib, anti penderitaan. Saudara, tanpa sadar kita ini jadi orang Kristen yang tidak mau melewati salib, tidak mau penderitaan. Kita maunya instan, kita maunya yang enak, kita maunya saudara sudah jadi. Tapi kita mulai belajar menghargai dan bahkan menyiapkan diri untuk melewati setiap salib, setiap penderitaan yang Allah biarkan terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, yang pertama saudara, saya mau kasih kesaksian saja di antara anak-anak saja, menunjukkan bahwa penderitaan itu membuat kita kuat. Penderitaan itu merubah kita. Penderitaan itu menjadikan sesuatu saudara. Saudara, anak saya saudara ya 3, tapi 1 meninggal dan tinggal 2 saudara. Saudara, dan yang 2 ini saudara hidup di dalam kelimpahan. Karena anugerah Tuhan mereka hidup dalam kelimpahan. Saudara, tapi waktu itu saudara mereka sekolah juga di sekolah yang baik, dan Tuhan suruh mereka mengeluarkan dari sekolah itu dan masukin di Mahanaim saudara, digabung dengan anak-anak pemulung, dengan anak-anak saudara ya yang jalanan, yang miskin sekali. Saudara, ada begitu banyak kontroversial. Orang berkata bahwa tidak mungkin bisa, itu tidak baik, tidak mungkin bisa antara anak orang kaya digabung dengan anak orang miskin. Tetapi saya berkata saudara, kalau Tuhan bilang bisa, pasti bisa. Amin. Kalau Tuhan berkata itu baik, pasti membawa kepada kebaikan. Nah saudara, pada waktu saya mulai menggabungkannya saudara, saya mulai melihat banyak hal. Saya mulai melihat bahwa benar, penderitaan itu biar bagaimana baik buat setiap orang, setiap pribadi. Saudara, salah satunya beberapa waktu yang lalu kami ajak saudara untuk retret. Anak-anak dari kelas 4 sampai SMP kami ajak retret. Saudara, dan di acara retret itu ada acara saudara hiking atau jalan saudara ya, naik ke gunung kecil saudara. Rencananya saudara 1 jam berhenti 1 jam, 1 jam lagi jalan berhenti 1 jam saudara. Jadi setiap pos itu ada makanan, ada istirahat, nanti jalan lagi saudara. Dan begitu anak-anak disuruh mulai go jalan saudara ya sampai ke puncak saudara. Saudara, yang anak-anak miskin yang harusnya itu program 3 jam jalan tambah 2 jam pause. Saudara, yang anak-anak miskin dalam waktu 1,5 jam sudah sampai di puncak. Tidak jalan, lari saudara ya, semangat. Saudara, tidak pakai istirahat. Kalau sampai di pos saudara cuma ambil makanan, lari lagi saudara ya. Dalam waktu 1,5 jam sampai ketawa-ketawa di puncak saudara, bahagia. Saudara, dan mau tahu yang anak-anak kaya termasuk anak saya, 4 jam kagak nyampe-nyampe saudara. Saudara, jalan 1 jam sudah berkata capek. Malah anak saya yang gede, yang gendut saudara ya, perlu didorong buat jalan saudara. Setiap jalan 10 menit sudah berkata capek katanya saudara. Saudara, rupanya penderitaan mau tidak mau membuat kuat. Saudara tahu kenapa mereka bisa lari sampai ke atas? Biasa. Mereka tiap hari jalan 1 jam, 2 jam, 3 jam biasa. Di bawah terik matahari, ini malah enak di bawah pohon. Saudara, biasa. Saudara, tetapi anak-anak yang berkelimpahan, orang 10 meter, bukan 10 meter, paling 10 langkah aja teriak, "Mbak, ambilin minum." Betul kan? Bagaimana mereka bisa jadi kuat? Ini kenyataan saudara. Ini kenyataan. Saudara, cerita yang lain. Saudara, anak saya yang kedua, yang Joshua saudara ya, itu kalau makan, kalau tidak enak, tidak mau. Saudara, buat dia mendingan gak makan kalau tidak enak. Tapi kalau enak bisa banyak saudara. Nah saudara, pada waktu dia mulai masuk ke sana, saudara ya, sekali waktu
dia bawa super mie, tapi super mie goreng, Indomie goreng lah. Saudara, dan itu berair, artinya mbaknya panas-panas ditutup, jadi keluar keringatnya. Saudara, dia tidak mau makan. Sudah tidak mau makan begitu, saudara, kesenggol, kena teh kotak atau apa, saudara ya, numplak di situ. Jadi itu menjadi bakmi kuah, tapi kuahnya kuah teh, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara ya, kemudian temannya lihat, dia udah tidak mau makan, dia udah biarin aja, nanti tinggal dibuang gitu. Saudara, dan temannya lewat dan dia bilang begini, "Jos, kamu nggak makan?" "Enggak." "Boleh enggak saya makan?" "Boleh, tapi udah kesiram teh." "Enggak apa-apa, enak, manis-manis segar," katanya ya. Saudara, dan pada waktu dia lihat temannya makan nikmati, dia bilang sama saya, "Kok bisa ya, Ma? Dia makan tuh kayaknya enak banget. Padahal itu Indomie goreng campur teh." Saudara, penderitaan itu membuat orang bisa menikmati banyak hal. Aneh ya? Tapi itu kenyataan. Saudara, dan seringkali Allah mau tidak mau membiarkan kita masuk dalam penderitaan, supaya kita memiliki mental yang berbeda, supaya kita berubah, supaya kita makin mengenal Tuhan. Saudara, dan hari ini kita akan belajar bagaimana penderitaan, bagaimana bereaksi di dalam penderitaan, supaya kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki karakter seperti Kristus. Saudara, kita lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara, yang pertama, penderitaan membawa saudara mengenal Allah yang berbelas kasihan. Saudara, kita tahu di otak saudara ya tentang belas kasihan. Saudara, dan banyak orang berpikir yang namanya belas kasihan itu pada waktu saudara jalan, terus kemudian saudara ada anak ecek-ecek atau ada anak jatuh dan saudara lihat berkata kasihan, tapi tidak buat apa-apa. Saudara, itu bukan belas kasihan, itu kasihan dari manusia. Saudara, tapi belas kasihan Allah lah yang membuat dia turun dari surga menjadi sama dengan manusia, bahkan menanggung beban dan sampai ke salib. Saudara, belas kasihan yang dari Allah tidak membuat perbedaan jarak, tapi belas kasihan yang dari Allah membuat dirinya turun dan membiarkan dirinya menjadi pijakan buat orang lain naik di atas bahunya dan keluar dari masalahnya. Saudara, banyak orang tidak pernah mengerti. Saudara, sampai dia masuk di dalam penderitaan sendiri. Saudara, saya tidak pernah bisa mengerti belas kasihan sampai Allah membiarkan saya masuk dan mengalaminya. Saudara, pada waktu itu saudara, anak saya sakit. Saudara, anak saya yang ketiga lahir cacat, ya, dengan benjolan-benjolan, saudara, kena virus. Saudara, dan kemudian saudara, saya habis melahirkan, harus langsung operasi waktu itu. Saudara, dan saya tungguin dia di ICU. Saudara, dan ada begitu banyak orang yang datang. Saudara, mereka berbelas kasihan dalam tanda kutip, tapi belas kasihan manusia, dan itu beda sekali. Saudara, ada orang yang datang pada saya dan berkata begini, "Bu, percaya saja, kalau ibu punya iman, pasti anak ini sembuh." Maksudnya baik kan, kita sering ngomong begitu, betul enggak? Kalau ada yang sakit besok kita ngomong begitu kan. Tapi namanya orang kalau udah di bawah nih saudara, udah kepahitan total. Saudara ya, udah stres. Saudara ngomong apapun bisa jadi salah. Pada waktu saya dengar itu saya bilang begini, "Oh gitu ya. Jadi kalau anak saya tidak sembuh mati, saya tidak punya iman." Loh, betul kan? Kalau dia ngomongnya, ya kan, "Bu, jangan khawatir ya. Kalau ibu punya iman pasti sembuh." Loh, berarti anak saya mati tidak punya iman tuh saya. Saudara, saya tidak bisa terhibur. Saya tambah mangkal. Enak aja bilang gua kagak punya iman, kata ya. Tambah mangkal. Saudara, kemudian yang lain datang lagi. Saudara, maksudnya baik. Dia bilang, "Bu, saya dukung doa ya. Mari kita periksa diri. Siapa tahu ada janji, ada celah yang belum ya ditutup sehingga menyebabkan seperti ini." Wah, tambah lagi celah. Berarti gua dosa ya ngalamin kayak begini. Saudara, itu tidak bisa. Apapun saudara orang buat, saudara itu tidak pernah kena. Kemudian ada orang lagi nanya,
Saudara ya, maksudnya baik, saudara ya. Saya tahu sampai hari ini maksudnya baik. Saudara, orang nanya dan berkata, ya, makan apa sih Bu? Kok bisa anaknya seperti ini? Loh, maksudnya kan baik ya, pengen tahu, bersimpati. Udah kesel nih saudara jawabnya gini, makan sabu-sabu sekalian aja. Tapi dalam hati kan bukan sabu-sabu yang narkoba, saudara ya. Itu makanan Jepang, saudara ya. Kan itu jengkel, saudara ya. Ditanya apa aja salah. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, saya baru tahu. Saudara, seringkali manusia itu datang dengan belas kasihan. Tapi belas kasihannya tidak seperti Yesus. Belas kasihannya tarafnya selalu memandang ke bawah. Dan walaupun itu tidak terucap, tapi itu tetap menyakitkan. Saudara, karena itu ada begitu banyak orang Kristen besuk, tidak tambah bawa berkat, orangnya tambah gedek, saudara. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan kalau doain, saudara yang percaya pasti sembuh. Oh, yang tidak sembuh pulang itu tertekan semua. Gua kurang iman, gua kagak percaya. Saya berdoa supaya kita mengerti itu bukan belas kasihan. Tapi saya ingat banget, di saat saya paling letih, di saat saya rasanya udah, saya tidak bisa ngerti orang-orang. Saya juga tidak ngerti diri saya sendiri. Saya tahu mereka maksudnya baik, tapi apapun yang mereka buat, saya kesel. Saya berkata Tuhan yang salah saya atau orang-orang, dan saya marah dengan keadaan. Saya tidak tahu mesti ngapain, saya tidak berani marah sama Tuhan, saya juga tidak berani marah sama diri saya, tapi saya marah, nyampur jadi satu. Saudara, pada waktu itu saya tiduran, saya tidak bisa doa. Saudara, saya ngerti sampai hari ini karena penderitaan membuat saya mengerti. Ada begitu banyak orang pada waktu dalam penderitaan tidak bisa berdoa. Tapi saya mau berkata, separah apapun dan engkau tidak bisa berdoa, engkau harus tahu bahwa Allah itu mengerti. Allah itu mengerti. Saudara, waktu itu saya tiduran. Saya tidak posisi doa, enggak. Saya tiduran. Dan saya cuma ngomong begini, Tuhan, saya capek. Saya cuma ngomong itu. Tuhan, saya capek. Dan tiba-tiba saudara, saya lihat Yesus datang. Di pinggir daripada ranjang saya. Dia pegang tangan saya. Dan dia nangis. Dia tidak ngomong apa-apa. Saudara, sungguh waktu itu ya, selama ini pikiran saya, Yesus akan datang ke saya dan berkata, bangkit. Masa gitu aja sedih? Saya berpikir bahwa Yesus akan datang dan berkata, beriman dong nak, beriman. Ya. Saya berpikir Tuhan akan datang dengan berkata, jangan mengasihani diri sendiri, baru persoalan kecil, maju. Saya pikir selama ini Tuhan itu seperti itu. Itu membuat saya tidak bisa mendekat. Saya sibuk dengan hati saya. Dan saya lihat Tuhan dari jauh. Saya merasa tidak bisa mendekat. Tapi pada waktu itu saudara, Tuhan itu duduk di sebelah ranjang saya. Dia pegang tangan saya. Dan dia nangis. Dia tidak ngomong satu patah kata pun. Dia nangis. Air matanya itu keluar banyak. Dia nangis. Saudara, itu mungkin kira-kira cuma 1 menit. Tapi buat saya itu rasanya lama. Dan tiba-tiba saudara, semuanya, semua penderitaan, semua keletihan, semua tuduhan, semuanya sakitnya, itu diambil, hilang. Saya segar. Dan saya berkata, oke Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kau mau ambil anak ini, apapun, ini di dalam bisa tenang. Tiba-tiba kayak badai itu hilang. Saudara, itu loh belas kasihan. Kenali Tuhanmu sungguh-sungguh. Saudara, itu belas kasihan. Membuat ada sesuatu yang berbeda. Tanpa tuduhan. Tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi. Hari ini apapun keadaan, saudara mungkin capek banget. Saudara punya anak yang cacat dan Tuhan tidak sembuhkan. Saudara mungkin punya suami yang nyeleweng bertahun-tahun dan tidak berubah. Dan saudara pusing dengan dirimu sendiri. Saudara bangkrut atau saudara apapun. Dan seringkali kita menuduh diri kita sendiri.
Seringkali iblis tambahin, tuduh terus. Tapi satu hal, Yesus itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, dan belas kasihan yang seperti itu yang Allah mau ajarkan ke saudara untuk saudara salurkan buat orang lain. Saudara, Alkitab menunjukkan bisa disalurkan, bisa. Saudara ingat cerita tentang 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Saudara, itu orang udah penuh dan orang lumpuh itu digotong, tidak bisa masuk, dia tidak nyerah. Itu loh belas kasihan, tidak nyerah. Saudara, orang-orang itu 4 orang naik ke genteng. Resikonya banyak. Pertama, resikonya mereka dimarahin, betul enggak? Resikonya ganti. Memangnya habis bolongin genteng nggak ganti? Ganti lagi, saudara. Saudara, resiko. Orang yang mau berbelas kasihan itu selalu resiko menanggung bersama-sama. Selalu. Kalau saudara bilang aku berbelas kasihan, tapi saudara tidak mau menanggung bersama-sama, maka itu bukan belas kasihan. Saudara, kalau engkau orang tua, anakmu udah naik kelas, engkau cuma bisa marah, engkau tidak punya belas kasihan. Engkau harus bisa nangis bersama dia. Engkau harus bisa belajar sama-sama dengan dia. Engkau harus bilang, nak, yang malu tidak cuma engkau, papa juga malu. Itu belas kasihan. Saudara, kalau kita cuma bisa menuduh, kita bilang makanya belajar, kamu kurang ini sih. No way. Kita belum tahu yang namanya belas kasihan. Saudara, dan lihat pada waktu orang lumpuh itu diturunkan di depan Yesus. Yesus bilang apa? Yesus pada waktu Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak lihat iman dari orang yang lumpuh itu kan? Dikatakan ayatnya jelas. Pada waktu Yesus melihat iman mereka. Mereka siapa? Itu loh yang gotong 4 itu loh, saudara. Jadi kalau ada orang miskin dan tidak tertolong, belum tentu dia yang gak punya iman. Orang sekitarnya yang gak punya iman. Karena seharusnya bisa didukung dengan iman orang lain. Kalau ada kebaktian, KKR, dan beberapa bulan tanpa disembuhkan, bukan masalah iman mereka. Masalah yang bikin KKR, masalah hamba Tuhannya juga tidak punya cukup iman untuk mendukung mereka. Saudara, pada waktu saudara mulai mengenal belas kasihan, maka penghakiman itu berhenti. Tapi saudara mulai berkata, sebenarnya masalahnya aku. Seberapa aku mau turun buat jadi pijakan buat saudaraku naik. Saudara, itu terjadi di rumah, itu terjadi di sekolah, itu terjadi di pelayanan. Saudara, di rumah jangan pernah salahkan istrimu, jangan pernah salahkan suamimu. Selama engkau masih menyalahkan, engkau belum kenal yang namanya belas kasihan. Pada waktu engkau mulai berkata aku, kalau suamimu tidak bisa doa, seharusnya kita menemani dia berdoa sampai bisa. Kalau anak kita tidak suka PD, tidak suka saudara kebaktian, mesbah keluarga, karena kita tidak mau turun, tidak mau bikin acara yang menarik sampai anak kita mau. Saudara, belas kasihan membuat kita berubah. Kita tidak lagi jadi orang yang menuding, tapi sekali lagi orang yang turun. Amin. Saudara, yang kedua, di dalam penderitaan saudara, Allah membawa yang namanya penghiburan. Saudara, saya makin hari makin berkata Allah itu Allah yang sangat luar biasa. Saudara, penghiburannya tidak pernah habis, saudara. Dan dia punya kreativitas yang luar biasa. Oh saudara, penghiburannya itu ajaib sekali. Saudara, pada waktu saya melihat anak saya meninggal, di tengah-tengah anak saya meninggal, Tuhan berjanji. Dia bilang, lihat, ini anak cuma kayak meterai janji. Tapi lihat, 1 gugur, 1000 akan tumbuh. Dan pada waktu itu penghiburan yang pertama Tuhan berikan dalam hidup saya pada waktu anak saya meninggal. Tuhan berkata, dalam tahun ini juga engkau akan bertambah 1000 orang. Akan ada 1000 orang dimenangkan sebagai janjiku bahwa 1 gugur tumbuh 1000. Saudara, dan Allah menggenapi janjinya. Saudara, di 4 tahun yang lalu
anak saya meninggal. Saudara, dan di tahun itu saudara, Allah memberikan 1000 tambahan jiwa buat Mahanaim. Saudara, sampai hari ini saya berkata penghiburannya luar biasa. Saudara, tepat 1 tahun pada waktu anak saya meninggal. Saudara, saya tuh udah lupa. Saya ini orangnya cuek saudara ya. Saya pikir anak saya sudah bahagia di sana, puji Tuhan. Udah gak inget-inget. Saudara, saya sudah mungkin setahun lebih juga gak pernah ke kuburannya saudara ya. Saudara, saya ini orangnya cuek, saya udah lupa saudara. Tapi yang luar biasa, Allah tuh gak lupa. Sampai saya berkata, Tuhan, Engkau itu Allah yang sangat-sangat luar biasa. Penghiburan dia itu gak berhenti, cuma waktu kita sedih loh saudara. Penghiburan dia itu selalu dan setiap saat. Kalau manusia ya, orang sedihnya segini, dihiburnya segini, betul gak? Tapi kalau Tuhan, Engkau sedihnya segini, dihiburnya segini. Hiburannya itu berlimpah-limpah. Persis setahun. Pada waktu saudara, anak saya meninggal dunia persis setahun. Hari itu saudara, orang tidak tahu kalau hari itu saya sedang melewati itu. Orang ada yang kirim bunga mawar. Gede saudara. Saya kaget. Orangnya bilang, Bu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan suruh saya buat kirim bunga mawar ini. Saudara, pada waktu itu saya tanya, Tuhan, ada apa? Kok kamu tiba-tiba kirim bunga? Tuhan bilang, ini tanggal berapa? Saya kaget. Oh iya, ini hari di mana anak saya meninggal. Tidak cukup itu. Hari di mana anak saya dikubur. Saudara, saya datang ke kebaktian. Saudara, tiba-tiba saudara ya, yang mimpin pujian Jeffrey Chandra. Saya masih belum sadar. Tapi Tuhan bilang, bukankah dia penyanyi favoritmu? Nah ya, saudara, saya bilang, terus maksudnya apa? Lihat aja. Semua lagu yang dia pilih, dari awal sampai akhir, adalah semua lagu yang saya nyanyikan pada waktu anak saya meninggal. Saudara, itu diulang semua sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku ingat nak, aku ingat. Salah satunya Tuhan adalah kekuatanku. Ya, saudara, semuanya sampai detail. Saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau bagianku selama-lamanya. Yang dinyanyikan Jeffrey semuanya lagu yang saya nyanyikan di saat-saat saya menghadapi anak saya. Dan Tuhan cuma berkata, aku ini punya penghiburan banyak buat engkau. Saya beberapa waktu yang lalu baru menikmati Allah menghibur seseorang. Saudara, orang ini tuh perempuan yang benar-benar berantakan. Saudara, ayahnya pemabuk. Saudara, sehingga dia mempunyai kebencian yang luar biasa kepada laki-laki. Saudara, dan dia dulu pernah lesbian. Saudara, dan dia bukan cuma lesbian, dia juga saudara narkoba pernah. Saudara, bukan cuma narkoba, dia orang yang kejamnya minta ampun. Dia pernah beberapa kali membenturkan kepala orang lain, bukan kepalanya sendiri tuh saudara ya, kepala orang lain ke tembok, ceker. Dia pernah melempar banyak orang, saudara, dan orang itu dilempar dengan apa saja yang ada di dekatnya. Jadi ada yang berdarah di sini, ada yang berdarah di sini, saudara ya. Itu hasil korban lemparannya. Pokoknya nih orang udah mengerikan. Dia juga saudara ya orang yang perampok saudara. Artinya kalau dia dekat sama teman, tujuannya itu cuma ngerampok. Minta terus saudara. Saudara, dia sama ayahnya sadis. Karena dia lihat ayahnya bagaimana menyiksa ibunya. Saudara, sekali waktu dia lihat saudara ya, ayahnya itu menggampar ibunya. Dan dia ambil pisau saudara. Dia berdiri di antara ibu dan ayahnya. Dia bilang, "Pah, kalau kamu satu langkah lagi, tak tusuk." Saudara, papahnya takut. Orang mabuk ternyata lihat pisau masih takut juga, saudara ya. Papanya takut masuk kamar. Sejak itu dia berkata sama ibunya, "Mah, bodoh berlaku kayak mama. Berlaku rendah hati, nangis, tetap mengasihi, doa, mana hasilnya?" Lebih juga kayak saya, pakai pisau papah nurut. Sejak saat itu ya, kalau dia ngomong sama papahnya pakai pisau, ayo begini, pakai pisau di sini, nurut papahnya.
Tapi dia jadi liar. Hatinya ini baku, benci. Saudara, tapi Allah menjamah dia. Allah menjamah dia dan Allah berurusan. Dia seringkali nangis, dia bilang, Tuhan aku ini jelek. Walaupun sudah bertobat lahir baru ya. Kalau meledak masih lempar barang. Walaupun sudah menikah saudara ya. Kalau marah suaminya masih digampar saudara. Jadi bukan kebalikan suami menggampar istri, istri menggampar suami. Dan cuma itu saudara. Anaknya umur 2 tahun. Namanya anak itu kan sering mainan kan ya. Sering misalnya mainan jiwit atau mukul gitu ya. Kalau anaknya tanpa sadar, tanpa sengaja loh saudara. Misalnya nginjek dia atau nyupit dia dan itu sakit. Otomatis tangannya buang sama anaknya. Otomatis. Kalau udah nyesel, tapi tidak bisa refleks. Saudara, dalam keadaan seperti itu ya. Saya melihat, aduh, secara manusia nih, saya bilang ini orang udah tidak ada harapan. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu mengasihi. Wah, luar biasa. Tuhan ubah. Dan sekali waktu Tuhan itu bilang begini sama saya. Beliin dia kalung. Tanda kasih setiaku. Ada seumur hidup dalam hidupnya. Apapun dia. Siapapun dia. Aku tidak peduli. Kasih setiaku membawa dia dan memampukan mencapai garis akhir. Saudara, dan saya bilang, pada waktu saya bilang dia nangis. Karena paginya Tuhan kasih dia ayat. Kasih setiaku kekal selama-lamanya. Tuhan bilang sama dia, engkau akan menjadi kekasihku seumur hidupmu. Saudara, dan pada waktu itu kami ke mall, pagi-pagi saudara. Mallnya itu belum buka saudara. Mallnya belum buka saudara, kurang lebih itu mall jam 10 saudara, jam 10. Mallnya bilang dia buka setengah 11. Terus kami bilang, boleh enggak kami lihat-lihat? Oh boleh. Jaga cuma 1. Kami lihat-lihat, saya bilang kamu cari. Terus ada 1 kalung hati. Sederhana cuma hati begitu ya. Saya bilang itu buat kamu. Dia bilang iya. Saya juga rasa itu buat kamu. Terus dia bawa saudara ya ke tempat itu, saya bayar. Begitu saya bayar, saya kasih saudara kalung itu ke dia. Dia pegang di tangannya. Itu toko itu saudara. Tiba-tiba penuh hadirat Tuhan. Kencang hadirat Tuhan di situ. Dan yang lebih aneh lagi, itu kaset diem tiba-tiba jeklek bunyi. Dan bunyinya apa? Ku panggil engkau jadi kekasihku seumur hidupku. Hari ini ku panggil engkau jadi kekasihku seumur hidupku. Itu enggak tahu lagu apa saudara ya. Itu lagu dunia lah saudara ya. Lagu cinta enggak tahu dari mana saudara ya. Pokoknya itu bisa bunyi. Sampai saya ini enggak tahan. Sampai yang jaga juga bingung. Kok bisa lagunya bunyi sendiri? Jadi dia bilang, itu di pause kali ya. Tiba-tiba bunyi pas di situ. Ceklek. Saudara, 1 toko terus kata-katanya diulang. Hadiratnya kencang, saya enggak tahan. Saya sampai nangis. Anak ini juga nangis. Dia sampai bilang begini, Bu, kalau Tuhan ngelamar kita, elit banget ya katanya ya. Saudara, itulah penghiburan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, kalau kita menghibur orang kan kita pikirnya ya, coba begini, udah, enggak apa-apa gitu kan. Enggak. Kita hari-hari ini mau belajar. Saudara, terima hiburan Tuhan. Dan jadilah penghibur-penghibur yang sungguh segenap hati. Bukan penghibur yang asal lip service. Ya, Allah enggak suka. Saudara, lagu tadi yang kita nyanyikan yang pertama ya. Saudara, lagu itu dibuat oleh seseorang yang sungguh-sungguh dia pemimpin pujian yang baik. Dan dia bertobat karena dia tahu. Lama-lama dia melayani, tapi cuma lip service. Dia nyanyi, bagus, diurapi. Tapi cuma keluar dari mulut, rutinitas. Dan lagu itu pertamanya tidak ada musiknya. Waktu itu dia berkata sebenarnya, stop semua musik. Kalau perlu hari ini kita tidak usah pakai musik deh. Kita cuma nyanyi aja. Dan lagu itu yang pertama kali keluar, saudara. Saudara, dan dia berkata, semuanya engkau. All is about you, Lord. Semuanya cuma Yesus. Balik.
Setiap kali saya dengar lagu itu, saya berkata benar. Kadang-kadang kita nyanyi cuma dari mulut. Penghiburan cuma mulut. Kita ngomong belas kasihan cuma mulut. Setiap kali saya dengar lagu itu saya bilang, Tuhan balikin nih loh, hati ini balikin. Ampuni aku. Karena biar bagaimanapun sampai detik ini, mungkin 90% dari yang saya buat itu cuma di mulut. Tidak pernah dari kedalaman hati. Dan saya hari-hari ini berdoa supaya kita sama-sama balik. Kita mau belajar dari Tuhan yang namanya belas kasihan. Kita mau belajar yang namanya penghiburan. Dan kita mau berkata, Tuhan, apapun yang aku buat, aku mau belajar buat dari segenap hati. Dari segenap hati. Bukan cuma di mulut. Hari-hari ini saya seringkali bilang, Tuhan, buat aku mengasihi dengan segenap hati, melayani dengan segenap hati, apapun dengan segenap hati. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, setelah itu dikatakan, kita lihat ayat yang kita loncat ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Nah, saudara, ini jarang sekali dikhotbahkan atau membuat saudara mengerti. Ya, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Saudara, kalau yang pertama penghiburan tadi saya bilang, penderitaan itu yang pertama membuat saudara mengenal belas kasihan. Yang kedua, saudara, penderitaan membuat saudara mengenal yang namanya penghiburan yang dari dalam. Saudara, dan yang ketiga, penderitaan saudara itu menghasilkan penghiburan dan keselamatan buat orang lain. Nah, banyak orang tidak ngerti ini. Saudara, setiap kali kita tidak mau lagi menderita. Tapi sebenarnya setiap kali saudara menderita, saudara sedang menghasilkan keselamatan. Keselamatan buat orang lain. Di dalam dunia roh itu semuanya ada hitungannya, saudara. Kenapa sebelum lawatan, di mana-mana sebelum lawatan, selalu ada martir-martir. Karena setiap penderitaan itu menghasilkan keselamatan. Saudara mau ngomong mana lah? Uganda. Ribuan martir dibunuh. Dan hari ini, Uganda mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Cina, Rusia, di mana lah? Semuanya. Tidak pernah ada lawatan yang begitu besar tanpa martir-martir. Saudara, tidak ada yang namanya revival, doa, keselamatan yang begitu luar biasa tanpa orang-orang yang menderita. Doa berjam-jam dengan air mata. Saudara, tidak ada. Kita melewati sesuatu kebangunan rohani yang besar tanpa ada orang-orang yang membayar harganya. Saudara, kalau saya lihat Mahanaim, saudara, sebenarnya jujur, tidak ada yang bagus di antara kita. Saudara, yang kalau khotbah ya, saya tuh sampai kadang-kadang kalau liatin mereka khotbah. Saudara, anak-anak itu kan banyak ya. Yang khotbah ini orang-orang yang model nggak bisa khotbah, nya lebih banyak dari khotbahnya. Jadi saudara-saudara, anak-anak, gitu ya. Kalau saya pikir, aduh, apa bagusnya? Saudara, yang main musik juga tidak bagus-bagus banget. Saudara, kadang-kadang salah-salah. Yang mimpin pujian juga nggak bagus-bagus, kadang-kadang fales, saudara ya. Yang doa juga nggak bagus-bagus. Saya tuh kadang-kadang bingung loh. Kenapa ya udah jelek kayak begini? Oh, apalagi masakannya, saudara. Itu kadang-kadang bisa satu hari tidak berasa apa-apa, saudara ya. Nggak enak banget, saudara. Tapi kok ya banyak, saudara. Dan kadang-kadang saya bingung. Lihat orang-orang itu pada nangis, anak-anak itu dijamah Tuhan nangis, saudara ya. Mereka mengalami lawatan Allah, saudara. Saya kadang-kadang berkata, Tuhan, benar tidak layak kita itu terima. Tapi Tuhan tetap, biar gimana Tuhan bilang, aku menghitung penderitaan yang ditabur oleh setiap orang-orang di situ. Saudara, orang-orang yang melayani di Mahanaim, biar bagaimanapun mereka meletakkan banyak hal dan masuk dalam penderitaan. Beberapa dari mereka itu gajinya di luar. Dulu waktu mereka sekuler 20 sampai 25 juta.
Dan mereka letakkan, saudara. Dan mereka masuk Mahanaim dengan gaji 1/10 saja tidak ada. Seluruh keluarga ikut menderita. Dari yang punya mobil ditinggal. Mereka mulai belajar untuk naik ojek. Saudara, mereka belajar. Salah satu teman saya, saudara, dia salah satu manajer dengan gaji saudara 25 juta. Dia lepas, saudara, dan dia masuk ke Mahanaim. Anaknya 3 sekolah di international school. Semua ditarik masuk ke Mahanaim. Saudara, anaknya yang biasanya pakai baju-baju yang keren-keren, sekarang ganti kaos mangga 2 SpongeBob, saudara ya. Yang harganya 5.000 3, saudara. Saudara, yang biasanya makan di tempat-tempat yang mahal, dia bilang sama anaknya, stop. Kita tidak ada makan lagi seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan cukupkan kita. Saudara, mau tidak mau, mereka meletakkan. Saudara, mereka yang biasa, saudara, di kantor ber-AC, kumpul sama anak-anak yang baunya minta ampun. Saudara, dan penderitaan itulah yang Tuhan hitung mendatangkan keselamatan buat banyak orang. Saudara, dan hari ini Tuhan tanya sama saudara, seberapa saudara rela menderita buat bawa keselamatan orang lain masuk dalam kerajaan surga? Ada seorang bapak, saudara, dia berdoa buat kakaknya yang paling sulung. Kakaknya yang paling sulung ini paling kaya, saudara, dan saking kayanya sombongnya minta ampun. Dan tidak pernah, saudara ya, dia itu bisa diinjili. Bahkan pada waktu adiknya ini bertobat, diusir, dicoret dari warisan. Kakaknya berkata, stop, saya mau lihat kamu bisa hidup gak dari apa yang katamu itu Tuhanmu. Saudara, dan bertahun-tahun adiknya berdoa buat kakaknya ini. Sampai satu kali, saudara, di hari Natal, kakaknya ini buang-buang air, diare, dan terus muntah. Sudah masuk rumah sakit, saudara ya, di stop dengan cara apapun tidak bisa. Sehari bisa buang-buang 25 kali, saudara, buang air. Saudara, nah itu kamar, saudara ya, maaf kata, walaupun kamar VIP, di ruang VIP, saudara ya, di namanya rumah sakit yang terelit, kalau setiap kali muntah keluar, baunya kayak apa, saudara? Bau. Saking baunya, sampai istrinya, saudara ya, itu tidak tahan, saudara. Jadi istrinya tidak tahan, lama-lama 5 menit keluar, bau kamarnya. Saking tidak tahannya juga, suster-suster itu kalau masuk ke dia, saudara ya, cepat-cepat pakai penutup lagi, saudara. Jadi dia ini dari orang yang kaya, pride-nya tinggi banget. Diturunin Tuhan sampai mentok-tok di bawah. Yang suster aja masuk ogah-ogah. Bener yang kata Ayub, kalau dia manggil pembantunya dia harus bujuk-bujuk supaya datang. Ini sama. Dia kalau mencet bel buat suster datang, udah mencet tet, susternya paling berak lagi. Ya, males datang juga. Saudara, dan itu udah gak bisa ditahan. Terus keluar dari sini, keluar udah gak bisa. Udah sampai ke WC. Terus, wow. Dan saat itu, saudara, Tuhan bilang sama saudaranya ini waktunya. Kamu mau saudaramu diselamatkan? Ini waktunya. Dia bilang, apa Tuhan? Tidur di situ, masuk di kamar itu, engkau yang lakukan semuanya. Dan jangan kayak istrinya, 5 menit keluar, 5 menit keluar. Di dalam 24 jam sama dia, kata Tuhan. Nah, ini loh penderitaan. Betul kan? Saudara, Tuhan bilang nggak ada pakai penutup. Nah, di situ, saudara, dia datang. Dia bilang, kok aku aja yang ngerawat. Oh, dia bilang, aduh terima kasih. Saudara, dia di situ. Sampai dia bilang, kamu tahan, nggak mau keluar. Enggak, dalam hati, bukan nggak itu, nggak boleh. Ada waktu dia bilang, kamu nggak jijik. Dia bilang, enggak, dalam hati, ini harganya. Tapi dia lakukan 3 hari 3 malam. Terus muntah dia bersihin, ganti baju, buang air dia bersihin, terus gitu 3 hari 3 malam. 4 hari
mulai membaik dan akhirnya seminggu sembuh. Saudara pulang dia tidak ngomong apa-apa. Sembuh, saudara ya, lewat itu sembuh semuanya. Dia dipanggil kokonya yang paling besar. Dia bilang gini, buat kebaktian di rumah, panggil hamba Tuhan. Kaget dia. Sejak kapan kok Kristen? Pokoknya panggil hamba Tuhan katanya ya. Namanya juga orang gengsi, mau bilang terima kasih tidak mau, saudara ya. Saudara langsung dia panggil hamba Tuhan, minta dibaptis, dan dia paksa seluruh keluarga besarnya. Dia bilang gini, semuanya bertobat jadi Kristen. Yang tanya-tanya, kenapa? Supaya kalian belajar mengasihi, katanya. Saudara, penderitaan. Penderitaan itu membawa keselamatan. Amin. Nah, seberapa saudara berani? Saudara, ini bukan penderitaan karena saudara mencuri. Ini bukan penderitaan karena saudara ya, karena saudara mungkin saudara marah dengan orang. Tapi ini penderitaan karena Kristus. Hari-hari ini saya berdoa supaya saudara mulai punya api lagi. Saudara, supaya saudara mulai berani. Ya, kalau perlu saudara mulai berkata, Tuhan, kalau biasanya aku makan setiap hari foya-foya, aku ambil keputusan. Untuk sebagian dari uangnya aku pakai buat misi. Itu penderitaan kecil, tapi itu membawa keselamatan. Saudara harus mulai berani berkata, Tuhan, ya aku ambil jam tidurku. Kalau dulu saudara tidur sampai jam 6, sekarang jam 4. Aku ambil jam 4 sampai jam 6. Doa buat jiwa-jiwa. Saudara, sudah waktunya saudara melangkah. Saudara, kalau biasanya hari-hari banyak kosong, saudara bilang, kalau hari-hari kosong, aku akan ambil waktuku buat besuk ke rumah sakit. Saudara, orang Kristen itu terlalu lama jago kandang. Beraninya cuma di kandang sendiri. Tidak pernah berani keluar. Padahal Alkitab berkata, keluar, jadikan mereka muridku. Betul? Saudara, kita semua alasan. Ya, alasan berkata, belum tergerak. Apa perlu bumi goncang-gancing baru tergerak namanya? Betul? Saudara, seringkali kita alasan tidak ada teman. Saudara, panggilan itu tidak teman-temanan. Panggilan itu sendiri-sendiri. Saudara, ada banyak yang saudara bisa buat liburan begini nih ya. Daripada saudara pergi kemana-mana yang mahal. Saudara, kalau saudara punya uang, saudara punya mobil, saudara bisa bawa anak-anak saudara ke desa. Kunjungi yang namanya gereja-gereja kecil di sana. Bagi sesuatu. Saudara, itu kelihatannya sepele. Saya lihat ribuan pendeta-pendeta desa kepahitan. Kalau ada yang datang bawa berkat aja, saudara sedang menyelamatkan mereka. Menyembuhkan mereka dari kepahitan. Ada banyak yang kita bisa buat. Saudara, kemarin ada satu anak saudara. Ya, ada satu anak saudara diambil sama teman saya. Dan teman saya bilang, dia tidak punya anak. Dia bilang, boleh enggak? Ya, saya kasih dia beasiswa sampai SMA. Saudara, dan anak ini saudara, dari anak yang bandel. Hanya gara-gara dikasih beasiswa. Setiap bulan ketemu, ngobrol. Diajak ke mall. Dia bilang, dia sampai kaget. Teman saya ini berpikir semua anak pernah tahu mall. Pernah masuk ke mall. Saya bilang, enggak. Jangan kamu pikir. Mereka yang bajunya compang-camping yang jelek, mana mungkin bisa masuk mall. Baru sampai di depan diusir sama satpam. Saudara, pada waktu dia dibawa ke mall, ini anak tinggal di Jakarta, dibawa ke mall begini. Wow. Teman saya bilang, cuma hal kecil ya Bu. Biayain sekolah satu anak. Bawa dia ke mall, ngobrol. Anak ini diselamatkan, sungguh-sungguh lahir baru. Dan menjadi benar-benar indah bagi Kristus. Kita bisa buat banyak. Kita bisa buat banyak. Tapi seringkali kita tidak mau buat. Karena kita tidak mau sedikit pun menderita. Saudara, saya berdoa supaya saudara mulai menyiapkan hati kita. Kita mulai berkata, Tuhan, bawa aku dalam penderitaan yang benar. Bawa aku dalam salib yang benar. Supaya aku melakukan sesuatu dan mendatangkan keselamatan buat orang lain. Amin. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Saudara, penderitaan juga membawa yang namanya keteguhan. Saya berdoa supaya saudara tidak pernah bosan kalau ditegur Tuhan. Saudara tidak pernah bosan kalau saudara diuji. Saya ingat pada waktu saya sekolah saudara dulu di Belanda. Saudara, saya sekolah di Belanda, ada satu pelajaran mekanika, saudara ya. Saya tidak tahu Tuhan itu iseng atau bagaimana.
Saudara, pada waktu saya ujian mekanika, itu nilai saya itu mepet terus, saudara. Ya, kadang-kadang nilainya itu 5,4. Nah, 5,4 itu kan belum 6, saudara ya. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa susahnya sih ngasih jadi 5,5, tinggal nambahin 0,1. Kalau Tuhan gerakkan gurunya 5,5, udah 6, saya nggak usah ngulang. Tuhan terus. Saya ujian sampai 4 kali, 5 kali itu nilainya gitu. 5,4, 5,2, 5,4 gitu. Terus aja kayak Tuhan mainin. Sampai saya kesel banget. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa sih? Apa susahnya kau tolong saya? Dan saya bilang, aku udah ujian 4 kali loh. Tuhan bilang, nak, keteguhan itu enggak 4 kali. Keteguhan itu berapa kali pun engkau akan ulang dan ulang dan ulang. Sampai engkau berhasil. Itu keteguhan dan ketekunan. Saudara, saya belajar. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak kudidik teguh sekarang, nanti ada masa engkau akan menghadapi satu pelayanan yang begitu sulit. Dan engkau akan mudah sekali goyang. Saudara, dan saya bersyukur saya menghadapi itu. Saudara, kemudian Tuhan masukkan saya ke guru-guru. Saudara, guru-gurunya itu ada guru-guru yang killer banget lah, saudara. Semua orang tahu. Jadi kami itu udah bilang, aduh jangan, karena diundi, saudara ya. Itu proyek dan kami itu diundi, saudara. Dan kami berkata, aduh jangan dapat guru-guru yang ini. Ini profesor yang aduh mengerikan banget, saudara. Saudara, dan begitu diundi, saya selalu jatuh di yang killer. Sudah doa mati-matian loh, sampai ditangkik dalam nama Yesus, jatuh yang baik. Jatuhnya malah yang killer. Saudara, sampai saya berkata, Tuhan, mau apa sih? Tuhan bilang, menciptakan mental yang teguh dalam hidupmu. Saudara, dan begitu masuk nih sama gurunya, saya masih ingat banget tuh satu guru. Semua diajakin ngomong. Apalagi yang mukanya asing kelihatan kan diajak ngomong. Terus kalau yang jelek dia langsung bilang begini, mau jadi arsitek bahasa Belanda belepotan kayak begitu. Dia bilang, ini tak kasih surat, belajar dulu bahasa 6 bulan baru balik ke saya. Saya udah lemes. Dia pikir yang dia aja yang udah lumayan disuruh belajar lagi 6 bulan. Gimana saya? Saudara, sampai saya diajak ngomong sama dia, saya jawab, dia bilang gini, seumur hidup saya belajar ngajar di sini 20 tahun. Saya belum pernah lihat orang berbahasa Belanda sejelek kamu. Nah kan, saudara ya. Bukan sebagus kamu loh, sejelek kamu. Saya pikir udah pastilah saya keluar surat belajar. Enggak, dia bilang begini. Tapi saya rasa percuma kalau kamu disuruh belajar bahasa Belanda. Tetap aja jelek, tetap aja goblok katanya. Sudah, dia bilang gitu. Nggak usah belajar bahasa Belanda. Dia bilang gini, kamu pulang kan nanti ke Indonesia? Pulang, saya bilang. Ya udah, kamu belajar sama saya, katanya gitu. Saya bilang selamat. Tapi digituin di depan umum. Saudara, pulang saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih engkau perlu permalukan aku di depan umum? Tuhan bilang, kalau kamu ya belum bisa tertawa dengan orang yang menertawakan kamu, belum rendah hati. Lah wong goblok dibilang goblok kok masih kesel. Itu namanya ya goblok. Lumayan kalau goblok dibilang goblok tertawa, bilang iya benar memang saya goblok. Betul kan? Itu namanya rendah hati. Tapi kalau udah goblok dibilang goblok masih ngamuk. Itu namanya benar-benar goblok, saudara ya. Saudara, dan saya belajar, aduh, udah gampang. Saudara, itu saya gambar, saudara ya. Saya gambar, itu di depan dia dibilang gini. Gambar kayak gini ya, anak TK juga bisa. Dirobek-robek, kerak, wow, plong, masukin tong sampah. Padahal gambarnya semalaman tuh, saudara. Dalam hati, Tuhan, kenapa sih? Tuhan bilang, sampai engkau memiliki keteguhan bahwa engkau akan tetap di situ. Apapun yang terjadi, engkau tidak akan bergerak sampai aku yang menyuruh engkau bergerak. Engkau ada di situ sampai garis akhir. Itu tidak pernah, keteguhan tidak pernah terjadi tanpa didikan. Keteguhan tidak pernah terjadi tanpa penderitaan. Saudara, dan saya bersyukur. Saudara, pada waktu saya ujian akhir, saya membuat yang namanya proyek, saudara ya. Ada 200 rancangan.
lebih mungkin. Dicoret terus. Buat dibuang guru. Buang. Dosennya bilang, enggak. Saudara, pada waktu saya tugas akhir itu dosennya 5. Dosennya 5 semua profesor. Ada profesor interior, ada profesor bagian biometodik, ada profesor bagian konstruksi, ada profesor arsitek, pokoknya 5, saudara. Nah, saudara 5 ini harus 5-5-nya oke. Kalau satu aja bilang nggak oke, maka rancangan itu gagal. Sebenarnya kan Tuhan gampang toh kalau membuat mereka sehati. Nanti kalau yang satu oke, yang satu enggak. Yang satu oke, satu enggak. Itu terus begitu sampai 200 rancangan. Sampai saya tuh frustasi, saudara, frustasi, benar-benar frustasi. Sampai kadang-kadang saya tuh jalan di jalanan ya, sepi sendirian malam gitu jam 7. Sembari makan coklat, sembari berkata, Tuhan, aku rasanya udah mau gila. Tuhan bilang, kalau segitu aja sudah mau gila, bagaimana dengan perkara besar yang aku berikan dalam hidupmu? Saudara, saya bersyukur. Di satu sisi dia Allah yang penuh belas kasihan. Di satu sisi dia Allah yang penuh dengan penghiburan. Tapi di satu sisi dia tidak pernah membiarkan anaknya menjadi anak-anak yang cengeng dan tidak punya karakter. Dia akan didik. Dia akan didik. Dan dia berkata, gampang kok In. Kalau aku mau nih gampang. Nanti ya kalau aku mau, aku tinggal bilang sama guru-gurunya, terima rancangannya. Sejelek apapun mereka akan terima. Lebih lagi kan, berarti kan masalahnya di kamu tuh Tuhan. Iya, cuma supaya mentalmu kuat aja kata Tuhan. Tapi kalau saya enggak gambar, enggak mungkin. Dimarahin juga pasti. Jadi saya mesti gambar, maju, dimaki-maki sampai lama-lama ya saudara. Dimaki itu terasa disayang saudara ya. Dimaki itu enggak lagi beban di sini. Dicoret-coret, dibilangin bodoh, itu bisa enteng aja. Bahkan kalau ada orang yang pernah saudara setelah saya pulang dari Belanda ya di Mahanaim, ada orang tuh ngomongin saya, beberapa orang ngomongin saya, jelas-jelas ngomongin di mimbar, ngomongin orang-orang bilang begini, itu Ibu In pasti makan uang, nggak mungkin pelayanan setiap bulan terima ratusan begitu kalau dia nggak nikmati, ya dia pasti mengambil keuntungan lewat pelayanan Mahanaim. Terus ada lagi yang ngomongin, saudara ya, dia itu sombong, selalu merasa Tuhan pasti membiayai proyeknya. Lihat aja, nanti sekali waktu dia akan mengalami kesulitan. Terus beberapa orang tanya sama saya, Bu, Ibu diomongin loh. Diomongin apa? Saya bilang, begini. Oh ya enggak apa-apa toh. Yang dia ngomongin itu enggak seberapa, dia enggak tahu aslinya. Saya lebih jelek dari itu. Terus dia kaget namanya, lebih jelek? Iya. Dia bilang Ibu mengambil keuntungan dari Mahanaim. Kan salah Bu. Siapa bilang salah? Betul. Saya mengambil keuntungan. Saudara, lewat Mahanaim saya belajar bersyukur. Apa enggak mengambil keuntungan namanya? Kalau lihat anak-anak itu ya, enggak punya AC, enggak punya apa-apa, bisa nyembah Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai lebih dari saudara. Saya malu. Saya selalu bilang, Tuhan, seharusnya aku lebih bersukacita dari mereka. Loh, apa enggak namanya yang mengambil keuntungan? Mengambil keuntungan toh. Saudara, kalau saya lihat mereka, saudara ya, mereka bagaimana suaminya nyolong, suaminya judi, tetap bisa bertahan. Saya bilang, Tuhan, mereka orang-orang yang luar biasa. Saya mengambil keuntungan, belajar banyak dari mereka. Jadi kalau orang ngomong saya mengambil keuntungan, saya tidak sakit hati. Memang mengambil keuntungan, cuma beda. Dia mungkin mikir yang lain, saya mikir yang lain. Tapi dia ngomong tidak salah, saya memang mengambil keuntungan. Dia ngomong saya sombong, saya bilang memang saya sombong. Saya tahu sampai detik ini saya tahu. Saya sedang diproses dalam kesombongan. Orang bilang saya kasar, memang saya kasar. Saya kalau lagi tidak kuat ya, lagi kumat, lihat orang-orang itu lari-lari, anak-anak tidak bisa berhenti. Wah, saya pentak dari atas. Bisa diam enggak? Diam. Keluar deh sifat aslinya. Saya bilang memang preman ini, dasarnya preman. Saudara, ada sesuatu di dalam saya ini preman, saudara ya. Saya ini tidak putri, preman. Ya, adik saya 2 laki-laki, dulu kita sering bergulat waktu kecil, saudara ya. Jadi rupanya itu nular sampai sekarang. Kepremanan itu masih nular. Ada sesuatu yang saya kadang-kadang berpikir, saya itu kadang-kadang kasar banget sebagai perempuan.
Jadi kalau orang mau bilang saya apa, saya bilang mereka tidak tahu sejelek apa saya. Kalau saudara sudah pernah dia ngalami ditekan, penderitaan, itu membuat saudara teguh. Tapi yang dari Allah dan saudara bereaksi benar, penderitaan tidak membuat saudara kepahitan. Tapi penderitaan membuat saudara menjadi kuat. Amin. Menjadi teguh. Ada banyak orang mereaksi penderitaan dengan salah. Mereka marah dengan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka pikir Tuhan kejam. Mereka pikir Tuhan itu jahat. Tuhan tidak sayang sama mereka. Saudara, kalau saudara lihat ya, kalau saudara pelajari, semua anak-anak raja jam belajarnya lebih banyak dari anak-anak biasa. Betul kan? Mereka harus belajar bahasa, belajar tata tertib, belajar ini. Benar? Saudara, anak-anak biasa boleh lari-lari. Anaknya raja, lihat anaknya Lady Di. Begitu ada perjamuan istana, umur 2 tahun sudah bisa duduk rapi, makan dengan rapi. Kenapa? Anak raja. Betul kan? Jadi kalau saudara dididik keras, bukan karena saudara itu tidak disayang, karena saudara anak raja. Amin. Kalau saudara lihat yang lain kok boleh ya, dia boleh ngomong apa-apa. Saya ngomong salah sedikit sariawan, oh dia rakyat biasa, saudara anak raja. Amin. Bisa berpikir begitu? Ya, teman saya tuh saudara setiap kali ngomel, mulutnya sariawan semua. Dan dia bilang temanku yang lain ngomel lebih banyak dari saya. Mulut gak sariawan katanya. Saya setiap kali ngomel sariawan 10 katanya, sampai gak bisa ngomong. Saya bilang karena kamu anak raja. Anak raja gak boleh ngomong kotor. Gak ada anaknya Lady Di ngomong kotor. Bisa masuk koran. Tapi kalau anaknya pengemis gak apa-apa, gak ada yang masuk koran, betul gak? Saudara mau jadi anak raja atau rakyat biasa? Amin, sungguh. Jangan ngeluh loh ya kalau dididik lebih keras. Saudara, dan ini kenyataan. Di surga nanti ada levelnya. Saya sudah berkali-kali lihat. Saudara, di surga itu ya ada yang level rakyat. Nggak ngapa-ngapain, rakyat di sana rakyat. Saudara, bahkan beberapa itu ya yang namanya rakyat, maaf kata saudara, rumahnya itu rumah sama-sama. Jadi nggak punya rumah, nggak punya kamar. Suatu gedung gitu ya, isinya banyak sekali saudara. Saudara, yang naik sedikit lagi, mereka punya rumah tapi bukan rumah kamar. Kamarnya cuma 2x2, tidak ada papanya, saudara. Tapi saudara harus tahu ada level-level tertentu. Wih, rumahnya gede-gede. Ada mulai dari rumah yang 300 meter persegi sampai 1.500. Wadek-wadek. Penuh dengan emas berlian. Beda. Di sana ada yang tidak melayani, ada yang melayani. Hari-hari ini saya sedang senang godain anak-anak tim musik, anak-anak pendoa, anak-anak penari. Saya bilang begini, kamu tuh yang nari yang beneran, main musik yang beneran. Karena mereka yang sangat dan sungguh-sungguh ya berjuang untuk menjadi yang terbaik. Nanti saudara akan tetap melayani di sana. Saudara jangan pikir di sana tidak ada pemain musik loh. Banyak pemain musik. Banyak, mulai dari gitar, dari pemain keyboard, dan keyboardnya aja enggak model gitu, ada yang keyboard sampai 7 susun ya. Dan semua yang terbaik masih melayani. Tapi saudara berjuang dengan seluruh dunia diambil yang terbaik. Bukan cuma seluruh dunia, segala abad. Saudara berjuang dengan Daud. Nah, ayo bagusan Daud atau bagusan saudara? Saudara berjuang. Nah, ya. Ini benar kenyataan. Saudara, mereka yang terbaik masih akan menari, masih akan menyanyi. Saudara, penyanyi-penyanyi jangan cuma nyanyi, dan juga latih suaramu jadi bagus. Karena engkau nanti di sana yang terbaik masih tetap menyanyi. Saudara, penyanyinya ribuan, pemain musiknya ribuan, penari-penari itu ribuan di sana. Tapi semua ada levelnya. Saudara, ada level yang di dekat istana raja. Itu namanya pelayan-pelayan kerajaan. Itu tidak bisa kalau tidak sampai tingkat tertentu. Bahkan ada yang jadi raja-raja muda. Ya, saudara, banyak. Ada juga di sana saudara yang level lebih rendah. Penyanyi-penyanyi pekarangan istana. Lumayan itu, masih bagus saudara. Ya. Tapi ada lagi penyanyi di luar istana. Ada bagus penyanyi-penyanyi, tetap lumayan. Ya.
Saudara, tapi kalau jadi rakyat biasa, nah itu yang sedih saudara. Tidak bisa melayani, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya rumah, cuma tinggal sama-sama. Ya walaupun di surga tetap enak, tetap luar biasa. Tapi kita kan tidak mau kan. Karena itu saya selalu bilang sama pemusik saya, latihan lagi, les lagi, nyembah yang banyak. Ya, buat sampai Tuhan terpikat dengan permainanmu. Dan Tuhan bilang, nak, nanti kamu di surga ikut main musik. Ya, kalau perlu Tuhan bilang, kamu masuk istana karena kamu pemain musik istana. Mau kan? Siapa tahu nanti Dennis dibilang, suaramu oke juga nak, yaudah deh nyanyi di istana. Nah, kan lumayan. Makanya yang benar, lakukan apapun yang benar. Saudara, pengkhotbah masih. Saudara, engkau yang konselor masih. Saudara bilang konselingin siapa? Masih. Saudara, biar di sana kehidupan kita itu masih yang tinggi akan melayani yang bawah. Saudara masih mendoakan beberapa hamba-hamba Tuhan yang lihat di sana turun. Rasul Paulus itu turun ngajar, saudara. Ya Yohanes Pembaptis masih ngobrol, saudara, ngomong. Konselor masih ngomong. Kita semua masih melayani. Tapi mereka yang sungguh-sungguh. Dan mereka yang gak sungguh-sungguh ya cuma dilayani. Saudara, ada pesta itu rutin. Pesta-pestanya, wih keren. Saya sudah lihat beberapa kali. Saudara, Tuhan itu setiap, gak tahulah setiap apa ya, mungkin setiap bulan atau setiap apa. Pokoknya rutin ngadain pesta. Dan pestanya itu luar biasa. Wih, saya sering kali lihat, tapi tidak bisa semua masuk. Saya pernah dibawa untuk mengintip pesta kemurnian. Itu orang-orang yang murni, yang tidak kenal laki-laki istilah atau tidak kenal perempuan. Orang yang tidak benar hidupnya itu semua buat Tuhan. Saya tidak bisa masuk, tidak punya tiketnya. Saudara, karena Tuhan bilang terlalu bandel, tidak bisa masuk tempat itu. Tapi saya bisa ngintip. Saudara, itu semuanya luar biasa. Putih, semuanya putih. Saudara, dari bunga-bunganya, ininya tuh mengkilap putih semuanya, mejanya. Dan Tuhan bilang, ini aku sediakan buat anak-anakku yang penuh dengan kemurnian. Ada pesta. Ada pesta raja-raja. Wih, luar biasa. Saudara, tidak semua orang bisa masuk. Banyak orang cuma bisa di pekarangan. Yang bisa masuk pesta di Taman Raja, itu aja udah oke. Yang bisa sampai masuk pesta di dalam istana, itu lebih lagi. Saudara, makanannya jangan dipikir di sana tidak ada makanan enak, cuma roti buah, enggak, salah besar. Makanannya the best, saudara. Semua yang terbaik, yang lebih enak daripada di bumi, itu ada di sana. Saudara, jadi jangan sampai kita ini males. Tingkah laku kayak gembel. Mau jadi raja nanti di surga. Nggak bisa toh. Dikit-dikit meledak. Nggak tahu aturan. Emosional. Nggak punya jubah. Oh, nggak bisa. Yang masuk ke dalam pesta itu ya, semua harus pakai jubah. Dan jubahnya itu luar biasa bagus. Setiap orang punya jubah yang berbeda-beda. Saudara ya, ada jubah pelayan, ada jubah yang begitu megah. Semuanya, saudara. Dan saya berdoa supaya saudara rela dilatih, rela dihantam, rela diajar, sampai saudara masuk pesta raja-raja. Amin. Miliki keteguhan hati. Ya, saya berdoa mulai hari ini tidak ada seorang pun yang bereaksi negatif terhadap penderitaan. Begitu penderitaan menghantam saudara, saudara harus berkata, yes, amin. Saya sedang sekolah jadi raja. Bisa bilang begitu? Ya, setiap kali yes. Saudara pula dimakin suami dan saudara bisa senyum. Belajar menguasai diri. Tetap senyum apapun terjadi. Ya. Saudara, itu latihannya. Saudara, dan benar loh, itu tidak pernah bisa hanya karena sekali. Saya itu saudara rutin dimarahin waktu di Belanda. Rutin dimaki, dimarahin. Itu tiap hari. Sampai istilah saya menter. Saudara ya. Itu bisa orang marah, tidak mengganggu sedikit pun sukacita saya. Kerjaan saya ditolak, tidak nyinggung sedikit pun sukacita saya. Saudara, orang boleh rendahkan saya di depan umum, dibilang sama guru saya, sini, itu yang paling goblok, sini. Saya bisa dengan senyum, iya memang saya. Bisa sama sekali tidak gerak. Ada sesuatu yang tetap berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada di sini karena Tuhan.
Dan aku dibentuk, aku sedang dididik, dan ini baik buat aku. Jadi, saya ngelihat orang yang marah itu cuma begini. Ini alat, guru-guru, semua guru buat didik saya. Bagus, saya mesti lulus. Cuma itu. Saudara, saya berdoa supaya kita semua mau dididik. Tiap kali. Bahkan sampai hari-hari ini, saudara. Ya, ada orang-orang yang tetap mendidik saya. Saya punya 3-4 orang gila di sekitar saya. Benar-benar gila, saudara. Benar-benar stres. Itu sehari kalau telepon bisa 30 kali. Ya, kalau SMS bisa 60 kali, saudara. Itu saudara, kadang-kadang saya tidak tahan. Saya masih meledak juga. Saya telepon balik, saya maki-maki. Bisa diam gak sih? Ya, saya teriak. Kami tuh ngomong diulang-ulang terus stop. Sampai saya kadang-kadang begitu. Kalau udah begitu anak saya sama suami saya bilang, "Ma, kok jadi sama yang di sana?" Saudara, maksudnya sama gilanya gitu ya. Loh, kalau orang gila saya marah-marah kan sama gilanya. Terus saya senyum, iya ini mama udah gak kuat. Terus Tuhan bilang, baru 30 kali, masa gak kuat? Tenang aja tuh. Biarkan telepon berdering, biarkan SMS masuk, cool. Gak gampang. Saya punya konseli yang aduh aneh-aneh. Saudara, ada yang dulu ya telepon cuma bilang gini, "Bu, takut." Malam. "Takut, Bu, takut." Ya takut, gua mau tidur. Saudara, setiap kali saya mau berkata, "Tuhan, ya, udah selesai. Saya enggak mau ngurusin." Kadang-kadang kalau capek kan cabut juga sih telepon. Tapi Tuhan bilang, "Enggak, latih, bangun terus kesabaran. Bangun terus supaya engkau semakin sabar, semakin melayani." Dan Tuhan selalu ngomong sama saya, kalau kamu belum menang, kalau dia belum berubah, berarti kamu belum menang. Nah, jadi saya tahu kalau ini gila terus, saya bilang, "Ya deh, gua belum menang, gila terus dia." Tergantung saya. Sampai saya menang, dia pasti sembuh. Saudara. Jadi belajar. Tahu setiap persoalan yang terjadi. Itu adalah menguji kita. Mendewasakan kita. Mendidik kita. Amin. Jadilah teguh. Saudara, kita lanjutkan. Selanjutnya saudara, kita lihat ayat yang ke-9. "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Setiap orang termasuk rasul bisa begitu letih. Bisa merasa sampai titik dari penghabisannya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati." Saudara, setiap dari kita harus tahu bahwa kekuatan kita memang gak pernah ada. Setiap dari kita akan dibawa terus sampai titik habis. Saudara, sampai titik habis. Saudara, hari-hari ini Mahanaim itu butuh akhir bulan ini loh. Saudara, nanti 30 Juni saya butuh 1 M. Saudara, tadi saya sudah di SMS. Dibilang, "Kita ini mesti bayar tanah loh, 600. Saya bilang, "Tahu. Kita ini mesti bayar loh Bu, 30 Juni mesti bayar gajian. Bayar semuanya. Ya. Bayar semua, listrik semuanya, gajian itu 300 juta lagi." Tahu. "Bu, ini pas liburan anak-anak. Kita udah janji buat bawa anak-anak pergi." Saudara, dan kami punya sekitar 5.000 anak. Jadi sekali pergi itu budgetnya 200 juta. Cuma pergi gitu saudara ya. 200 juta. Saudara, dan mereka bilang, "Bu, 30 Juni kita butuh 1 M. Kalau saudara tanya, "Sekarang ada berapa?" Tadi saya tanya, dia bilang ada 30 juta. Bayangin 30 juta dengan 1 M. Itu apa artinya? Saudara, setiap saat kalau saya lihat kebutuhan Mahanaim, saya cuma bisa bilang, "Tuhan, aku tidak mungkin naruh kepercayaan buat diri sendiri. Tidak mungkin." Kalau kita mau bilang apa? Tidak ada. Tidak ada orang di bumi ini yang bisa membiayai Mahanaim. Tidak ada, saudara. Sekaya apapun, tidak ada orang yang bisa biayai Mahanaim. Mahanaim itu pelayanan yang gila-gilaan. Saudara, buang duit. Saudara, tidak ada orang. Saya tidak mungkin berharap sama manusia. Orang bosan lah ngasih duit ke Mahanaim. Siapa sih yang mau ngasih duit terus terhilang? Ngasih duit hilang, les. 1 M dulu nanti hilang, tidak berbekas. Saudara, kalau saudara tanya, habis 1 M berapa? Lagi. Karena kami sedang bangun sekolah.
SMP, SMA itu butuh 12 miliar. Kami bangun yatim piatu. Ya IMB-nya sudah keluar, tanahnya harus dibayar. Itu 3 miliar. Kita bangun poliklinik, izinnya sudah keluar buat poliklinik, dan Tuhan bilang buat poliklinik. Ya. Saudara, poliklinik itu saudara 3M. Saudara, kita mesti buat juga saudara yang namanya gedung pertemuan, karena murid itu jumlahnya sudah 700. Tidak ada tempat pertemuan. Ya, tidak ada buat kumpul. 700 kalau orang tuanya dua-dua datang, berarti saudara sudah hitung 1.500. 1.500 tambah 700, anggaplah 2.000. Kita mesti punya gedung yang bisa muat 2.000 orang. Tidak ada. Kita mesti bangun. Itu 6M lagi. Semuanya harus dibangun tahun ini. Sampai arsitek saya tuh bilang gini, Bu, duitnya dari mana? Yang mau dibangun yang mana? Katanya, saking bingungnya. Tanahnya sudah, izinnya semua sudah keluar. Dan izinnya itu kan berlaku per tahun. Ini semua jatuhnya tahun ini. Jadi dia bilang, kita mau bangun yang mana? Saya bilang, bangun aja semua. Dia bilang, memangnya ibu bisa nyediain sebulan 1M cuma buat pembangunan? Saya bilang, enggak pernah bisa sih. Dan juga enggak tahu, tapi mulailah melangkah. Saya bilang, enggak tahu gimana nanti. Kasihan loh saudara. Arsitek saya itu sampai jantungan masuk rumah sakit. Tiap hari diteror. Disuruh bayar. Sudah waktunya. Setiap kali ketemu saya bilang, Santi ya, saya tunggu Tuhan. Nah, kan susah. Saya sih enggak dimaki-maki, yang dimaki-maki kan dia. Sampai dimaki-maki orang. Dibilang mana? Ya harus gaji karyawan. Dari dulu saudara dia takut empot-empotan. Sekarang mah gaya saudara. Setiap kali ibu mau bilang bangun. Mati-matilah udah ditanjung di stempel katanya kita. Sekarang menantangin nih saudara. Udah telanjur gak bisa keluar katanya. Udah sekalian lah katanya ya. Saudara, tapi saya selalu saudara merasa begitu letih. Tapi setiap kali saya letih, saya cuma tahu saya tidak pernah bisa menaruh pengharapan saya pada manusia. Pada diri saya apalagi. Saya cuma bisa naruh harapan sama Tuhan. Semakin mustahil, saya cuma tahu cuma Tuhan yang bisa lakukan dan bukan manusia. Ya, saya berdoa supaya setiap saudara dibawa kepada kemustahilan, maka saudara akan terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir saudara. Yang terakhir mari kita lihat ayat 11. Karena kami juga turut membantu mendoakan. Kamu juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, Tuhan mau sebenarnya di dalam penderitaan lahir yang namanya ucapan syukur. Saudara, ucapan syukur yang lahir daripada penderitaan itu baunya berbeda. Itu seperti dupa narwastu yang sangat wangi. Saudara, saya sudah melihat berkali-kali, tidak tahu bagaimana Tuhan itu sangat suka ucapan syukur yang lahir dari penderitaan. Saudara-saudara boleh dapat duit 1M dan saudara nangis nyembah, oh besar anugerahmu. Tuhan bilang bagus nak, tapi beda. Tapi pada waktu kamu tidak punya alasan untuk ucap syukur, pada waktu saudara begitu habis-habisan, pada waktu saudara begitu hancur, saudara angkat tangan mengucap syukur. Wih, itu ya kayak sesuatu emas naik ke atas. Beda banget. Pada waktu saya pertama kali lihat anak saya cacat di USG, itu usia 5 bulan di dalam kandungan. Saudara, saya lihat di USG cacat. Dokter berkata, enggak tahulah bisa bertahan atau tidak. Saya pulang. Saya masuk kamar, saya kunci. Saya bilang, Tuhan, saya ambil keyboard, saya nyanyi. Saya bilang, Tuhan, ini waktunya aku mau bilang, aku sayang kamu. Apapun Tuhan, aku tidak ngerti, tapi aku sayang kamu. Aku bilang, engkau lebih berarti dari hidupku. Engkau lebih berarti dari anakku. Engkau lebih berarti dari segalanya. Saya begitu nangis, saya nyanyi. Itu langsung seluruh kamar penuh dengan awan kemuliaan. Langsung Tuhan datang. Dan langsung Tuhan bilang, nak, apa yang engkau mau? Saya tidak bisa bilang apa-apa waktu itu. Saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan kamu tahu. Dia bilang, ya aku tahu.
Tuhan bilang waktu itu jelas, kalau aku, kata Tuhan, aku mau melukai hatimu dengan lewat anak ini, supaya engkau mengerti artinya belas kasihan. Tapi dia bilang, tapi karena penyembahanmu, kalau engkau tidak mau, engkau mau aku menyembuhkan anak ini, aku akan sembuhkan. Tapi saat itu saudara, dalam hadirat Allah yang begitu rupa, jujur saudara, saya tidak pernah bisa buat apa-apa buat Tuhan. Kalau saya bisa khotbah itu karena Tuhan. Kalau saya jadi baik itu karena Tuhan. Saya bisa melayani itu karena Tuhan. Dan pada waktu itu saya cuma mikir, ini satu kali kesempatan buat saya berkata ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan pengen melukai saya untuk saya belajar kenal belas kasihan. Akhirnya saya berkata, iya Tuhan, lukai jadi yang seperti Engkau mau. Dan saya tidak pernah menyesal sampai sekarang. Saya tahu itu hari-hari yang luar biasa. Hari-hari di mana Tuhan mengajarkan banyak. Dan sampai saat ini merupakan kekayaan yang luar biasa. Saya mengerti tentang jiwa. Saya mengerti tentang harga seorang manusia. Saya mengerti tentang hati Bapa. Semua lewat peristiwa itu. Saudara, kadang-kadang Allah harus melukai kita. Lewat pukulan, lewat peristiwa, lewat penderitaan. Bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia punya banyak buat kita. Yuk kita sembah Tuhan. Saya minta musik.